Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para rebahaners, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Gimana? Gimana? Baiklah, kembali lagi bersama saya Ijal, still alone in the bedroom, in the kasur. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat seru sekaligus membuat kita nostalgia, di mana film ini membuat kita terinspirasi dan menjadi pembalap liar di game Need for Speed Most Wanted dulu. Mungkin teman-teman juga mengalaminya. Film ini berjudul Cepat dan Geram yang dirilis pada tahun 2001. Film ini dibintangi oleh aktor favorit saya yaitu Vin Diesel dan almarhum Paul Walker. Oke, langsung saja tanpa banyak cincong dan bercangkem-cangkem ria di awal. Pasang sabuk pengaman, simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan dan makanan, kencangkan celana pacar kalau ada, dan inilah The Fast and the Furious. Kisah diawali dengan sekelompok orang yang mengendarai 3 mobil Honda Civic berwarna hitam yang telah dimodifikasi dan melakukan pembajakan terhadap sebuah truk. Komplotan tersebut memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam dunia colong-percolongan, dan mereka juga pengemudi yang handal. Lihatlah bagaimana cara mereka melakukannya. Dengan mudahnya, tanpa kesulitan dan tanpa hambatan apapun, mereka berhasil mencuri kargo beserta truk-truknya. Kemudian kisah dilanjutkan dengan seorang laki-laki bernama Brian O'Connor. Kita sebut saja Brian. Dia tengah menjajal kecepatan mobil balapnya. Selesai ia menjajal mobilnya, lalu ia mengunjungi kedai dan memesan makanan yang sering dipesannya di sana. Ternyata Brian sudah 2 minggu ini mengunjungi kedai tersebut. Bukan karena makanannya saja Brian seringkali mengunjungi kedai, tetapi ternyata Brian jatuh hati kepada Mia, tidak pakai Khalifa. Dia adalah pelayan di sana yang sekaligus adik dari pemilik kedai tersebut, yaitu Dominic Toretto, atau kita sebut saja dia Dom. Ini dia rainya. Tak lama kemudian, datanglah kawan-kawan Dom. Mereka adalah Vince, Leon, Jesse, dan Letty yang merupakan pacar dari Dom. Terlihat Vince sangat rese kepada Brian karena ternyata Vince sudah sedari lama menyukai Mia. Dia merasa sangat cemburu karena melihat Brian mengobrol akrab dengan Mia. Karena merasa tidak nyaman dan untuk menghindari masalah, Brian pun berpamitan. Ketika hendak meninggalkan tempat itu, Vince mencemoohnya dengan kata-kata umpatan dan kasar. Tidak puas sampai di situ, kemudian Vince menyerangnya dari belakang. Brian yang tidak terima pun melakukan perlawanan. Sedangkan Mia yang tidak menginginkan ada keributan, meminta Dom untuk melerai keduanya. Yeah, just started. You were just fired. You embarrassed me! Saat ketika Brian akan pergi, Dom menyuruhnya untuk tidak kembali. Karena jika Brian kembali lalu bertemu Vince lagi, ditakutkan akan terjadi keributan yang berkepanjangan dan bahkan mungkin bisa lebih parah. Brian lalu menuju ke tempat kerjanya dan meminta bosnya yang bernama Harry, ini dia rainya, untuk menyediakan mesin NOS dan memodifikasi mobil balapnya. Malamnya, Brian nongki-nongki malam minggu flexing-flexing lucu dengan mobil yang telah dia modif. Dia pun bertemu dengan Hector dan Edwin. Tak lama kemudian, Dom dan kawan-kawannya datang. Dom mengadakan balapan dengan taruhan per orang $2.000. Mungkin jika dirupiahkan kira-kira sekitar 32.400.000 sekian. Brian mengajukan diri untuk mengikuti balapan tersebut karena dia tidak memiliki uang untuk taruhan, yang dimana itu adalah syarat dari balapan tersebut. Brian pun bertaruh dengan taruhan siapapun yang menang akan memiliki mobilnya. Tetapi Brian juga meminta jika dia menang, dia menginginkan kehormatan dan uang. Kemudian Dom menyetujuinya dan balapan dimulai. Find another way home. Berkat modifikasi yang telah ia lakukan, Brian berhasil membuktikan kecepatan mobilnya dari beberapa lawannya. Namun akibat Brian terlalu keras memacu mobilnya tanpa memperdulikan kapasitas dan kemampuan dari mesin mobilnya pun akhirnya mengalami masalah, dan bukannya kemenangan yang didapat, tetapi Brian malah memasuki finish di tempat kedua setelah Dom. Meski demikian, Brian cukup puas karena menurutnya dia hampir mengalahkan Dom yang terkenal dengan sebutan tak terkalahkan. Ditambah dia juga mendapatkan rasa hormat dari semua yang hadir malam itu. You never had me. Beberapa saat kemudian,
Kerumunan balap liar itu pun bubar karena mengetahui polisi datang untuk menggerebek mereka. Semuanya berpencar dan melarikan diri masing-masing. Dom menyembunyikan mobilnya di sebuah tempat parkir dan berjalan kaki untuk mengelabui polisi, tetapi gagal. Mobil polisi melewatinya dan berhenti seketika karena mengenalinya, dan kemudian mengejarnya. Saat Dom berlari memasuki sebuah jalan sempit, tiba-tiba Brian datang dan menolongnya. Kejar-kejaran dan gojek-gojekan tidak berlangsung lama. Akhirnya Brian dan Dom pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Seperti ibarat kata pepatah keluar dari kandang singa masuk ke mulut buaya, tiba-tiba sekelompok pengendara motor mengepung dan menggiring mereka untuk berhenti di tempat yang sepi. Pimpinan geng motor tersebut yang bernama Johnny Tran, kita sebut saja Johnny, ini dia rainya. Dia mengatakan bahwa mereka telah memasuki wilayahnya. Beberapa saat berlalu setelah puas menginterogasi Dom dan Brian, mereka lalu pergi begitu saja. Tapi tiba-tiba mereka kembali dan menembaki mobil hingga meledak. Brian yang tidak tahu menahu mengapa mereka sampai melakukan hal itu, lantas menanyakan kepada Dom perihal tersebut. Dom memberikan alasan bahwa memang Dom dan Johnny sempat melakukan kesepakatan bisnis tetapi gagal. Ditambah lagi Dom juga pernah meniduri adik dari Johnny. Lanjut, tanpa mobil, Dom dan Brian terpaksa berjalan kaki hingga sampai di rumah dengan menggunakan taksi. Di rumah Dom penuh dengan orang-orang serta Letty pacarnya dan kawan-kawan lainnya tengah berpesta tanpa dirinya, nyak. Dom pun berkata, aku sedang kesusahan tapi kalian malah party-party happy. Fucek. That's Vinci, so enjoy it. The Buster brought me back. Vince yang melihat Dom membawa Brian dengan sinis menanyakan kepada Dom, mengapa membawa Brian pulang bersamanya. Lalu Dom membentaknya dan mengatakan bahwa Brian lah yang menyelamatkanku ketika kalian sibuk menyelamatkan diri sendiri dan bersenang-senang tanpa memikirkan diriku. Untungnya Letty berhasil menenangkannya dengan mengajak Dom berancul-ancul ria. Kemudian Mia mengajak Brian pergi menjauh dari Vince dan yang lainnya. Keesokan harinya, saat Brian berkendara, tiba-tiba sebuah mobil polisi menghentikannya dan menangkapnya, namun bukannya membawanya ke kantor polisinya, mereka malah mengantar Brian ke sebuah tempat yang menjadi pusat operasi gabungan dari LAPD dan FBI. Kini kita mengetahui bahwa Brian adalah seorang polisi yang sedang dalam penyamaran. Ia bertugas menyusup ke dalam sebuah kelompok yang dicurigai sebagai komplotan perampok bermobil Honda Civic dalam pembajakan truk di awal film. Mereka menduga bahwa pelakunya adalah seorang pembalap liar dan kemungkinan terbesarnya adalah Dom dan kawan-kawannya. Ini Sersan Tanner dan Agen Wilkins, atasan dari Brian. Mereka memperingatkan Brian pada tugasnya dan memintanya untuk segera menemukan bukti kejahatan Dom dan komplotannya. Brian mengatakan bahwa untuk menemukan bukti-bukti yang lebih akurat, ia harus mendapatkan kepercayaan dari Dom dulu, dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Scene berlanjut dengan Brian membawa mobil rongsok ke tempat Dom. Awalnya Brian ditertawakan, namun ketika setelah mereka melihat mesin di dalam kap mobil tersebut, mereka menarik tertawaan mereka. We'll put it on my tab at Harry's. What did I tell you? I retract my previous. Kemudian Dom memodali atau mendanai untuk memperbaiki dan merestorasi mobil tersebut. Keesokan harinya, saat Brian tengah bekerja di tempat Harry, dia kedatangan Hector yang memesan komponen masing-masing untuk 3 mobil. Ternyata komponen tersebut untuk mobil Honda Civic. Brian pun mulai menaruh kecurigaan kepada Hector. Di malam harinya, Brian menyelinap ke sebuah garasi per garasi untuk menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan pembajakan truk. Pembajakan truk. Nice. Tetapi Vince dan Dom memergokinya. Vince mulai mencurigai Brian sebagai polisi. Tetapi Brian berkilah, ia hanya ingin mencari komponen agar mobilnya tidak kalah lagi dalam balapan. Because Dom, you know, I owe you 10-second car. Let's go for a little ride. Untungnya, Dom memilih untuk mempercayai Brian, kemudian mengajaknya menyusup ke garasi dan bengkel milik Johnny. Di sana, Johnny yang baru tiba menyiksa seseorang yang tampaknya bertanggung jawab dengan tempat tersebut karena telah melakukan kesalahan. Kejadian tersebut membuat Brian mengarahkan kecurigaannya kepada Johnny. Ia lalu melapor kepada atasannya.
Singkat cerita, selain mendapatkan kepercayaan dari Dom, Brian juga berkencan dan memulai hubungan asmaranya dengan Mia. Tidak hanya membantu Brian untuk memodifikasi mobilnya, tetapi Dom juga menceritakan kisah masa lalunya. Singkatnya, beberapa waktu kemudian kepolisian bergerak cepat menggerebek bengkel kelompok dan Johnny sendiri yang sedang berada di rumahnya. Sayangnya, setelah melakukan penggeledahan, kepolisian hanya menemukan komponen-komponen otomotif ilegal, tetapi tidak menemukan bukti perampokan apapun. Selain itu, Johnny pun mendapat tebusan dari orang tuanya sehingga dapat keluar dari penjara dengan cepat. Karena kegagalan aksi kepolisian salah menangkap pelaku perampokan, hal itu membuat Brian mendapat teguran dan tekanan dari atasannya. Brian juga mendapatkan peringatan agar tidak menempatkan dirinya dalam masalah karena melibatkan perasaan kepada Mia. Singkat cerita, Brian menanyakan dari mana uang yang Dom dapat untuk memodif mobil Brian. Tetapi Dom menginginkan Brian untuk mengikuti Dom ke sebuah ajang balapan bernama Race Wars dan menentukan layak atau tidaknya Brian. Welcome to Race Wars. Johnny juga menghadiri ajang tersebut dan berhasil memprovokasi Jesse untuk beradu kecepatan dan bertaruh dengannya. Brian kemudian memperingatkan Jesse untuk sebaiknya tidak gegabah, tetapi Jesse tetap bersikeras melakukannya. Hasilnya, Jesse pun kalah, tetapi menolak menyerahkan mobilnya dan malah melarikan diri. Johnny memanfaatkan kepengecutan Jesse untuk memprovokasi Dom dan menuduh Dom telah memfitnah, melaporkannya kepada kepolisian. Mendengar hal itu, Dom pun naik pitam dan menghajar Johnny hingga keadaan menjadi kacau. Untungnya, petugas keamanan Race Wars berhasil menenangkan situasi dan meredakan kekacauan. Di malam harinya, saat Brian mencari Mia untuk meminta sesuatu, itulah info geli-geli. Tanpa sengaja, Brian menemukan petunjuk dengan mendengar obrolan mereka, dan itu membuat Brian berspekulasi bahwa Dom dan kelompoknya akan melakukan pembajakan. Lalu ia menghampiri Mia dan mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang polisi. Awalnya, mendengar penjelasan dari Brian, Mia ngambek dan seketika meninggalkan Brian seraya berkata, "Aku gak apa-apa." Namun Brian mencawelnya dan meminta bantuan Mia untuk mencegah aksi Dom. Karena ia tahu kali ini pihak kepolisian tidak akan tinggal diam lagi. Di sisi lain, tanpa Jesse, Dom dan kawan-kawannya melakukan aksi pembajakan mereka kembali. Copy that. Sister's right about this. Mereka mengisolasi sebuah truk dan akan mencuri kargonya. Sayangnya, saat Vince berhasil mengaitkan tali kawat ke truk tronton itu, Dom melihat bahwa supir membawa senapan. Dom mencoba menghentikan Vince, tetapi Vince telah melompat ke kap depan truk. Vince pun ditembak dan terjerat oleh kawat yang mengikat tangannya, sehingga tidak bisa kembali ke mobil. Letty yang coba membantu, tersenggol mobil tronton dan mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya keluar jalur dan terbalik, sehingga Dom memerintahkan Leon mundur dan kembali untuk menyelamatkan Letty. Di sisi lain, Dom hampir kehabisan akal ketika mobilnya mengalami masalah dan ia harus menepi. Tiba-tiba sebuah mobil dengan cepat melewatinya dan dengan cepat juga mengejar truk tersebut. Ternyata itu adalah Brian dan Mia yang berhasil melacak lokasi dan menyusul kawanan Dom. Tanpa membuang-buang waktu, Brian melakukan aksi penyelamatan terhadap Vince dan membawanya ke tepian jalan. Karena luka Vince terlalu parah, Brian terpaksa menelpon sebuah helikopter tim penyelamat membuka identitasnya sebagai petugas polisi. 6 foot, Mr. Brian O'Connor. In the shock. Dom yang telah tiba di tempat tersebut mendengar hal itu sangat marah dan meninggalkan Brian begitu saja. Tidak sampai di situ, Dom telah tiba di rumahnya dalam keadaan emosi dan kini berniat menyelamatkan Jesse dari tangan Johnny. Brian tiba tepat waktu sebelum Dom pergi untuk menghadangnya. Tiba-tiba Jesse sendiri datang dalam keadaan panik tetapi baik-baik saja. Jesse meminta maaf kepada Dom. Tetapi tak lama kemudian, datanglah Johnny dan sepupunya muncul menggunakan motor. Mereka menembaki dengan brutal dan menewaskan Jesse. Brian langsung memacu mobilnya untuk memburu para penembak tersebut. Begitu pula dengan Dom yang kali ini menggunakan mobil ayahnya.
Setelah melakukan pengejaran yang sengit, Dom berhasil menjatuhkan sepupu Johnny. Di sisi lain, Brian berhasil menyusul Johnny dan melepaskan tembakan yang membuatnya terjatuh dan menewaskan Johnny seketika. Lalu kemudian Brian melihat Dom yang langsung memacu mobil untuk meninggalkannya. Brian pun menyusul Dom, bukan untuk menangkapnya, tetapi mereka melakukan balapan menggunakan mobil masing-masing. Setelah melewati sebuah kereta api yang melintas, mereka mengakhiri balapan tersebut dengan hasil akhir yang seri. Sayangnya, Dom menabrak truk hingga mobilnya terguling dan rusak parah. Untungnya, Dom sendiri baik-baik saja dan hanya mendapatkan luka ringan. Brian menghampiri Dom tetapi tidak menangkapnya. Bahkan, Brian menyerahkan kunci mobilnya kepada Dom dan menyuruhnya untuk segera pergi. Dan pergilah Dom meninggalkan Brian sebagai seorang teman. Tamat, ending yang sangat mengnitroskan. Iredville, cabang Oklahoma di kota negara bagian Amerika Serikat melaporkan, jangan biarkan seseorang mengendalikan dirimu kecuali kamu adalah elemen air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang masa lalu pada saat-saat damai, tapi semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar yang menguasai keempat elemen itu yang bisa menghentikannya, tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Iredville mengucapkan terima kasih dan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.